Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di beberapa lokasi di Jawa Barat dan Yogyakarta, kita segera bergabung dengan Bribtu Susan, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Susan, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat siang pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Indonesia dari CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, mari kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau cukup ramai lancar. Dan dari arah Pekayon yang akan menuju ke Jalan Kalimalang maupun Ahmad Yani dan masuk ke arah tol Bekasi Barat juga masih terpantau cukup lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga kendaraan Anda dan juga menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Dan kita tinggalkan tol Bekasi Barat untuk melihat di Simpang Jomin Cikampek. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini, di mana arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke Purwakarta Cikampek masih terpantau cukup lancar, sedangkan dari arah Karawang yang akan menuju ke arah Cirebon juga masih kondusif lancar. Kami harap para pengendara untuk tetap waspada dan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan patuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang kawasan ini, serta perlu diantisipasi adanya perpotongan arus pada kawasan ini. Dan berikutnya kita melihat bersama di Pospol Cisarua Bogor. Situasi arus lalu lintas dari arah puncak yang akan menuju ke Jakarta maupun Ciawi terpantau cukup ramai lancar. Sudah terlihat adanya antrian pada kawasan ini dari arah sebaliknya. Harap para pengendara untuk mengantisipasi kendaraan umum dan yang menaik turunkan penumpang pada kawasan ini serta aktivitas pasar yang berada pada kawasan ini, dan untuk tutup buka jalan pada kawasan ini bersifat situasional. Dan kita bergeser ke kawasan yang terakhir di Pasar Gamin, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari Jogja Kota yang akan menuju ke Purworejo terpantau cukup ramai lancar. Begitupun arus lalu lintas sebaliknya. Meskipun lancar, kami harap para pengendara untuk menjaga jarak dan batas kecepatan kendaraan Anda dikarenakan pada kawasan ini terdapat adanya pasar dan juga banyak sekali aktivitas masyarakat yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa selalu waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas, kami selalu siap di 15669 dan SMS Center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Susan melaporkan, kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Bribtu Susan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hal ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak pada jumpa pers tadi malam. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023 sekira pukul 19.00 bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi
berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan yang pertama melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Tiga, melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara, dan yang kelima melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.